Jogja, tempat paling ngeri itu apa sih yang pernah dikunjungi? Aku ini sih ada apartemen terbengkalai di tengah-tengah kota Jogja. Ini dapat cerita aja ya, tapi aku belum pernah amit-amit jangan sampai ngalamin. Cuman menurutku itu sangat serem. Itu mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, karena sering masuk di berita. Jalan sih sebenarnya mas. Dia itu sering memakan korban karena katanya ada yang ditanam di situ kan. Menurutku itu serem karena nggak cuma ngeganggu tapi kan nyawa juga hilang. Juga jadi tanggungan. Daerah Kaliurang. Daerah Kaliurang. Villa-villa gitu mas. Jadi konon di situ bekas bunuh diri. Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Halo Sobat Suara, kembali lagi di Podcast on the Go. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan YouTube horor paling hits di Indonesia. Siapakah mereka? Mereka adalah Kisah Tanah Jawa. Mari kita sambut bareng-bareng. Halo Mas Deli dan Mbak Noven, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sejauh sehat. ini Jogja sejauh ini Panas. panas. Ya itu makanan kami sehari-hari betul. Sebagaimana yang kita tahu ya, Kisah Tanah Jawa ini kan kontennya selalu mengenai penelusuran tempat-tempat bersejarah yang juga ada unsur mistisnya tentunya. Bisa diceritakan nggak awal mula memilih untuk bergabung dengan Kisah Tanah Jawa itu apa? Atau mungkin memang ada preferensi pribadi atau mungkin Mas Deli ini punya indera keenam atau gimana Mas? Kalau dari aku basicnya emang suka sejarah ya, karena KTJ pun sendiri berangkat dari sejarah, mungkin dari ketertarikan sejarah itu, kemudian mulai untuk menarik gitu ya, menarik karena ya langsung kan sejarah selalu ada singgungannya gitu sama hal mistis. Ya itu hal mistisnya itu pun kayak membuat penasaran pada akhirnya. Ya itu mungkin awalnya dari sejarah, kemudian ada mistisnya, jadi kita di situ aku ngerasa penasaran aja. Kalau dari Manoven? Kebetulan ya aku juga lumayan suka dengan persejarahan ya mas, dan kalau dari keluargaku sendiri kan ada beberapa yang memang lumayan agak kejawen. Oke. Aku penasaran di situ, cuman kan aku belum pengen mengikuti terus. Nah kebetulannya ada kesempatan buat gabung sama KTJ kan waktu itu sih kayak sepertinya semesta memberi jalan, jadi ya udah. Artinya menarik. Yoi. Kan tadi kita sudah berbicara soal latar belakang. Untuk Mas Dili dan Mbak Noven sendiri ini sudah berapa lama sih bergabung dengan Kisah Tanah Jawa, dan masing-masing ini posisi dan tugasnya sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya di Kisah Tanah Jawa dari 2019 akhir, berarti udah mau 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun ya. Posisi penulis, terus tim kreatif juga. Dan mungkin Aku berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun kayaknya mas. Jadi bantuin nge-host juga, terus sama di tim kreatif juga sama Oke. Bang Deli. Nah bicara soal tim kreatif tadi itu, pernah nggak sih Mbak ikut nyari tempat referensinya juga untuk nanti konten Kisah Tanah Jawa itu? Jadi sebenarnya kita bagi tugas ya. Oke. Kadang satunya yang riset tempat, terus satunya nanti yang datang langsung ke lokasinya. Jadi tapi sementara ini lebih sering Bang Deli yang langsung ikut survei ke tempat aslinya gitu. Oke, kalau boleh tahu kru KTJ ini total ada berapa Mas, Mbak? berapa ya, Mbak? 15 15 dengan tugas dan jobdesk yang berbeda-beda tentunya. Nah boleh diceritakan nggak, mungkin tadi kan Mas Deli dari 2019, lalu Mbak Noven dari 2000, ya kurang lebih 2-3 tahun ke belakang ini. Nah sejauh ini bergabung dengan Kisah Tanah Jawa ini, pengalaman paling berkesan ini apa kira-kira di dalam KTJ? Atau mungkin kalau mau menyesuaikan konteksnya, pengalaman paling mencekam apa kira-kira? Mbak Noven? Apa ya? Yang horor ya berarti ya mas? Boleh. Kebetulan kalau untuk horor-horornya yang paling mencekam baru-baru ini terjadi awal tahun atau mungkin akhir tahun kemarin, karena baru periode itu juga aku sempat ikut penelusuran di lapangan gitu. Terus itu sempat kita di rumah sakit ya bang ya, kamu ikut kan itu? Iya. Itu sempat di rumah sakit di Jogja. Tidak boleh di-spill. Jangan. Oke. Tapi mungkin sudah pada tahu ya. Itu dia sudah terbengkalai sejak 2014. Terus kami penelusuran di situ kan. Cuman memang sebelum syuting itu memang beberapa orang diajakin sama anak sosmednya untuk
kayak live duluan nih, kita sambil ibaratnya final survei lah ke dalam gitu, paling cuma berdua atau bertiga gitu kan, sambil live TikTok atau live Instagram gitu. Nah biasanya tuh sama Bang Deli, cuman waktu itu dia lagi occupied jadi dia nggak bisa. Terus aku diajak si anak sosmed namanya Aldo, terus aku sama satu lagi ilustrator kita Mbak Dita tuh namanya. Jadi kita udahlah masuk duluan tuh, ngek. Dan ya namanya juga rumah sakit terbengkalai kan bentuknya seperti itu gitu. Si Aldo ini kan memang sukanya belasak busuk ya, jadi semua dimasukin gitu kan. Cuman aku kayak, nah ternyata setelah live itu berhenti, selesai, terus kami mulai proses syuting. Nah ada di satu titik itu Om Hao tuh bilang kayak dari cermin tuh kelihatan ada 3 orang yang diblebet ya apa bahasa Indonesia apa ya? Diikat kain kafan gitulah semacam itu. Nih Adin katanya tuh ada 3 orang. Yang mana itu adalah kami bertiga yang live tadi. Itu kayak Waduh. Karena itu sebenarnya bikin deg-degan adalah karena histori dari tempat itu tuh katanya dulu ada masih sempat ada pesugihan yang terjadi di situ. Jadi kayak nanti kalau kita ditumbalin gimana ya gitu. Dan di tempat itu juga kayak ibaratnya itu kali pertamaku melihat sosok kayak gitu, kayak maksud kayak gitu sih kayak. Rasanya gimana Mbak kalau boleh tahu? Merinding sudah pasti ya? Ya pastilah, juga kayak tadi beneran nggak ya, cuman momen apa ya yang paling mengerikan adalah ketika ibaratnya momen of truth-nya ya, kayak aku tadi sempat kayak ngelihat ini apa-apa, tapi terus waktu hampir ending yang ilustrator yang nunjukin gambar tuh kayak ini kan yang kelihatan tadi kayak. Terus habis itu kebetulan habis itu ada narasumber itu kan, waktu itu ada narasumber dari dalam, narasumbernya langsung teriak der gitu, kayak makin intens ya. Itu sih mungkin yang terserem adalah waktu itu. Cukup menyeramkan ya teman-teman, saya sebagai host juga ikut merinding. Ini sebenarnya kerasa ini sedikit ini Mas. Kalau dari Mas Deli sendiri? Kalau aku ini Mas, momen pertama selama aku di KTJ nih, itu juga ada penampakan. Jadi awalnya tuh posisinya di Cijantung. Jadi rumah kosong, rumah mewah. Di sananya tuh ada kolam renang di bawahnya tuh. Jadi kita Om Ho, Mas D dulu, terus ada Mongol. Kita menuju ke kolam itu, area kolam itu. Area kolam terus masing-masing dari kita diem di sudut tiap kolam gitu. Om Ho di sudut, Mongol di sudut, terus Mas D di sudut. Aku kan di belakang, posisinya di belakang Om Ho kalau nggak salah. Posisi di belakang Om Ho, terus Mongol meminta untuk lampu dimatikan semua. Akhirnya dimatiin semua, menyisakan satu kamera bantuan kecil gitu ya, kamera handycam gitu, kecil. Nah dari situ ketika Mongol bercerita untuk dimatikan, untuk bilang dimatikan, itu ada sosok bayangan kecil, kayak anak kecil gitu. Di belakangnya Mongol keluarnya dia. Di belakang Mongol keluar terus kayak lari gitu, sekelebet set, muterin kolam. Di situ aku bisik ke ada Mas Rizky kan, Mas kamu lihat nggak tadi ada anak kecil di belakang Mongol lari? Mana ada, kagak ada. Aduh. Di situ aku, berarti ini cuma aku sendiri yang lihatnya. Gitu. Jadi si anak kecil tuh lari dari belakang Mongol, dia nginterin kolam, terus tiba-tiba hilang. Belum nyampe ke Mas, dia udah hilang gitu. Di tengah-tengah itu udah hilang. Dan yang merhatiin aku sendiri. Nah, setelah selesai, segmen itu selesai, kan dibahas tuh sama Om Ho. Tentang siapa sosok-sosok di situ, disebutlah anak kecil itu. Wah, kok bisa pas? Waduh. Dari situ aku nggak bisa konsen Mas, aku nggak bisa fokus. Itu momen pertama kali aku melihat penampakan di situ ya, selama di KTJ itu pertama kali. Sebelumnya kan cuma suara-suara gitu ya, aroma penciuman, itu momen pertama kali. Dan itu kayak anak kecil gitu ya jalan. Bener-bener kelihatan anak kecil Mas. Kalau wujudnya nggak kelihatan anak kecil, cuman kecil ya bentuknya ya. Bentuknya kecil, terus menyerupai bayangan, dan dia sekelebat gitu, sekelebat muterin. Dan mitosnya pun konon pernah ada yang meninggal di situ, tenggelam anak kecil di situ. Beres dari situ nggak bisa fokus. Om mau ngomong apapun aku nggak ngerti ya, saking nggak fokusnya. Terus kagetnya ya? Bantu megang kan, terus kita dari situ penelusuran ke tiap sudut gitu ya. Ini aku masih gemeteran. momen pertama gitu, nggak fokus aja sampai selesai.
Memang kalau misalnya kita bicara soal penampakan tuh mungkin yang paling menegangkannya adalah ketika kita mengetahui moment of truth-nya ya, bahwa yang kita lihat nih bukan sama gitu kan. Dan Mas Dili sendiri mungkin kemarin waktu pertama kali ngeliat itu memang langsung selemas itu, Mas. Lemes, terus masih mikir, ini benar nggak ya gitu. Tapi mau pergi tidur pun masih mikir-mikir. Aku ngumpulin semua logika kan, tapi nggak ada yang masuk. Nggak mungkin itu orang jalan, ada anak kecil jalan gitu. Apalagi ngeliat sendiri lagi. Oke, ternyata Tapi semakin yakin ketika mau memvalidasi itu gitu. Ada anak kecil, wah ini sesuai sama pengalaman tadi. Makin gemeteran lagi. Padahal sebenarnya dia tuh kayaknya paling pemberani loh Mas. Maksudnya kayak dia cuek dengan hantu dan bahkan mungkin hantu ya takut sama dia ya. Tapi dengan yang ini tadi kayak, oh ternyata dia bisa takut juga. Ya, there is always a first time for everything lah ya. Ya mungkin itu pertama untuk Mas Dili tadi. Kalau kita menelusuri tentang konten-konten KTJ ya, tentunya kan kebanyakan atau mayoritas dari kontennya ini kan membahas mengenai latar belakang daripada suatu tempat atau mungkin sosok, misal ada tokohnya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, KTJ itu untuk menggali, mendalami dan juga mendapatkan informasi mengenai tempat dan juga orang tersebut itu dari mana ya? Apakah dari warlock, mungkin meminta bantuan warlock, atau mungkin memang ada research lainnya? tergantung mungkin apa ya tempatnya ya. Kalau misalkan tempatnya kental dengan urban legend, biasa kita dari kesaksian masyarakat setempat dulu. Kita datang ke lokasi, terus kita tanya-tanya warga masyarakat, pengalamannya apa, di situ mistisnya, mitosnya seperti apa. Baru setelah itu kita bawa ke meeting ya. Bisa kita cerita ke Om ini di lokasi ini konon seperti ini. Nah, ketika syuting pun kita ada survei kecil dulu. Biasanya Om yang memastikan apa hasil dari kita yang didapat di lapangan sebelum pas survei. Nah, sebelum syuting itu kita ini dulu survei kecil Om gitu, jalan-jalan dulu. Baru di situ menangkap gitu. Oh iya benar, ternyata seperti ini. Dengan materi sih. Iya. Sama ini juga sih Mas. Dan selain dengan survei tadi juga nanya warlock, sama kita riset dulu dari internet lah ya. Itu kadang kita juga mendatangkan narasumber yang ibaratnya mumpuni di bidangnya. Yeah. Tapi kalau memang sejarahnya kental, kayak kita pernah datengin siapa Bang? Aku lupa. Ada Peter Carey dulu, karena kita ngebahas Jalan Dendels. Oke. Nah, yang berhubungan dengan sejarah, kita mengundang pakar yang ahli di bidang itu. Terus ada almarhum Babe Saidi, budayawan juga. Terus apa ya? Profesor Joko Mariandono dari UI. Itu waktu Dendels. Jadi memang biar berimbang juga, karena kan selain sebenarnya juga dari retrokognisinya Om Ho juga kan, tapi seperti kita tahu bahwa di dunia seperti itu kan kadang ada manipulasi juga yang terjadi, apalagi ketika tempatnya banyak sosok-sosoknya gitu loh. Pasti kan mereka akan berebut untuk bercerita kayak gitu. Jadi saya untuk pengimbangannya ya, kita tetap mencari data ibaratnya data lapangan, data validnya juga. Nah, KTJ ini baru saja mengupload atau membuat konten baru, yaitu penelusuran rumah pengantin yang baru saja tayang juga. Nah, ini kan dibagi menjadi beberapa bagian ya Mas ya. Apakah ketiga bagian tersebut memang masih berhubungan satu sama lainnya? Ya, Mas, ada 3 bagian kan tuh ya. Jadi kebetulan pas episode pertama aku duluan tuh yang ikut in frame gitu, ikut penelusuran gitu. Dan termasuk kru yang diganggu itu sebenarnya. Jadi pertama tuh ketika survei itu sebenarnya tidak ada isu dari masyarakat sekitar yang bilang kalau itu rumah pengantin setan. Rumah sekte. Yang bilang justru di situ rumah sekte. Jadi masih umum gitu. Dan ketika kita melakukan syuting di situ, Om Ho menemukan kisah lain, dan kisah itu tentang rumah pengantin setan. Rumah pengantin setan, dan setelah itu gangguan tuh dimulai ketika kita udah menelusuri. Itu aku sendiri yang merasa nggak nyaman gitu Mas. Ada satu sudut di situ, satu sudut yang kok dalam hati aku tuh bilang jangan ke situ gitu ya. Karena mungkin aku udah kebayang sosok cewek gitu Mas. Sebelum masuk pun udah kebayang sosok cewek, gaun gitu, pakai gaun putih segala macem gitu. Dah, aku bilang ke Om Ho, aku sendiri yang mutusin gitu. Om, di tengah-tengah nih lagi proses syuting, Om, kenapa? Kayaknya nggak perlu deh kita ke sana. Om, kok nggak enak ya, perasaanku nggak enak ya. Terus akhirnya Om Ho ada diskusi kecil dulu sama Mas Day. Akhirnya kita keluar, karena Om Ho pun merasakan kalaupun itu dilanjutin, takutnya
kena sama yang lain gitu. Nah, episode pertama itu Mas. Episode keduanya Dia nggak ikut. aku nggak ikut, jadi Mbak Noven ikut ya? Enggak, aku yang ikut yang ketiga, cuman dapat cerita-cerita aja dari anak-anakan. Jadi memang pada akhirnya 3 episode itu berhubungan, Mas. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah merencanakan itu ya. Oh, ternyata ketika ditelusuri langsung ceritanya nyambung nih. Kayak bolehlah kita ibaratnya kita telisik dulu ada apa-apanya gitu. Dan uniknya adalah dari ketiga episode ini ibaratnya tim utama itu tidak selalu sama. Jadi karena yang dari episode pertama akhirnya Bang Eliminasi. Deli sama 2 orang lagi ya Bang kayak Iya. itu di take out, nggak boleh ikut yang syuting untuk yang kedua. Habis itu yang kedua lagi ternyata Kena mendapat lagi. gangguan lagi, yang cowok-cowok juga yang kena kan. Habis itu berapa orang ya, 2 atau 3 orang nih di take out. Jadi kayak yang berangkat untuk syuting ketiga itu orang-orang ibaratnya orang utamanya beda lagi gitu loh. Karena Jadi tiap memang episode tuh seserem itu. orang baru lagi karena yang udah pernah tuh diganggu Mas. Jadi yang udah diganggu istirahat dulu gitu. Ntar dulu deh. Takutnya kan ditandain ya. Itu. Sengeri itu ya Mas Mbak ya? Mana yang terakhir yang apa episode ketiga itu angin lagi kenceng-kencengnya di sana kan di atas ya. Cuman aku nggak tahu apakah itu sama dengan keseluruhan wilayah Jogja waktu itu. Cuman ada beberapa momen kencengnya angin itu yang nggak normal gitu loh. Maksudnya kayak tidak manusiawi deh. Ya. Terus ini Mas, kalau saya emang nggak ikut ya episode 2. 2 episode 3 nggak ikut, cuman survei ikut ke lokasi. Jadi itu udah serem di situ, padahal siang gitu. Kalau nggak itu momen ketika ada suara orang berdehem gitu. Di Mengaung Mas, kayak berdehem Menggeram. Menggeram. ya bener menggereng. Suatu denger itu gimana Mas? Wah, itu kita kayak pura-pura ngedengar, pura-pura nggak tahu gitu ya. Pura-pura ngedengar, terus buru-buru untuk cepet-cepet keluar dari situ. Itu kayak peringatan mungkin sudah. Iya, dan kita momennya pas maghrib Mas. Pas mau menjelang maghrib, apa sebelum maghrib gitu ya, deket-deket situlah. Kedenger itu, terus kita cuma saling tatap dan untuk Oh yang denger banyak yang kali ini? kita bertiga. Oke. Karena kan kalau survei itu lebih sedikit ya orangnya ya, lebih kerasa gitu seremnya ya. Itu kita mutusin untuk keluar karena kita kayak udah telepati gitu, mendengar itu. Ini udah nggak beres nih, udah keluar aja deh. Udah dikasih apa tanda nih, cukup ya gitu ya. Baik, menarik sekali ya. Dan tadi konten penelusuran rumah pengantin ini kan berhubungan dengan sekte ya Mas Mbak ya. Nah kira-kira bisa dikasih tahu nggak sih ke Sobat Suara dan juga teman-teman lainnya tuh di zaman sekarang, di 2024 atau mungkin ya di zaman modern ini, sebenarnya itu masih ada nggak sih sekte itu, perkumpulan-perkumpulan itu sebenarnya masih ada nggak di tengah-tengah masyarakat ini? Masih. Mereka terorganisir rapi ya Mas biasanya. Berani banget lu ngejawab. Takut. Bukan konon sih, tapi ya kita sebenarnya meyakini iya, tapi kita pakai kata konon aja. Konon aja ya, konon kata. Konon memang masih banyak, apalagi kan dengan seperti yang kita tahu sekte itu kebanyakan akan outputnya kan materi duniawi ya, entah dalam bentuk ya uang langsung atau mungkin lebih kekuasaan, jabatan kayak gitu. Kan makin kesini 2024 itu makin dibutuhkan gak sih? Dan saking undergroundnya mereka kan kayak kadang kita nggak tahu, siapa tahu dia juga ikut sekte, siapa tahu kayak bener-bener kayak di keep underground banget gitu loh. Itu sih, dan apalagi dari Mongol pun dia masih mengamini itu ada kan, dan memang luas jangkauannya, jadi konon masih. Mas Dili, ada yang mau ditambahkan? Sudahlah cukup. Ntar bablas nggak? Wait, safe aja. Jadi mungkin dari tadi jawabannya Mbak Noven memang yang ngeri-ngerinya mungkin salah satu dari mereka ya bisa aja ada di tengah-tengah kita gitu ya, tanpa kita menyadari gitu. Nah kalau misalnya kita bicara soal sekte, untuk bisa menjadi suatu sekte tentunya mereka perlu massa, tentunya mereka perlu orang yang mengikuti sekte tersebut ya. Nah kira-kira bisa dijawab nggak sih Mas, apa sih alasan orang-orang untuk mengikuti sekte gitu? Apakah hal ini sama seperti mencari segala sesuatu yang instan sifatnya, yang seperti tadi dibilang mungkin kekayaan maupun jabatan, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang memang hanya mereka yang mengerti gitu? Aku tidak tahu pasti ya Mas, karena aku kebetulan belum pernah ikut sekte ya. Tapi
Kalau dari, maksudnya gini, aku mendapatkan apa ya, ibaratnya jawaban ini dari beberapa film yang aku tonton, dan maksudnya ketika aku logikakan itu pun juga masuk, karena sekali lagi seperti aku udah bilang tadi kan, sebenarnya yang dicari para pengikutnya itu adalah materi kan, dan kebanyakan pun kalau dari cerita-cerita yang pernah dibahas dengan beberapa narasumber, mereka yang ikut itu kan yang masih muda-muda, terus mungkin pun yang sudah tidak muda pun mereka yang maaf secara ekonomi mungkin belum yang stabil gitu kan. Jadi memang sasarannya mungkin mereka-mereka yang tidak stabil ya, entah secara ekonomi atau mungkin bahkan juga secara pegangan hidup menurutku, karena mungkin dengan masalah ekonomi, masalah hidup, masalah sosial dan lain-lain, pada akhirnya mereka merasa maaf mungkin agama yang mereka anut itu tidak kok nggak membantu ya. Nah kebetulan mungkin pas ibaratnya sedang ada celah itu, dia bertemu dengan orang-orang yang bersekte itu tadi, dan mereka ibaratnya kayak di MLM-in, ditarik nih, ayo dengan iming-iming, kamu kalau ikut aku ibaratnya rumah kamu bisa dibayar per bulannya kok, kontrakannya kamu nggak perlu bingung ini kan, semacam itulah ya. Cuman kan pada akhirnya gini, ketika orang sudah putus asa terus mereka mendapatkan bantuan yang kayak gitu kan, mereka akan devote themselves gitu, dan pada akhirnya ya wis mereka akan ikut, dan bahkan akan ikut menyebarkan itu ke orang-orang sekitar lainnya yang mungkin mereka merasa kalau mereka bernasib sama. Dan mungkin yang menyebarkan ini pun tidak merasa kalau aku menyebarkan tentang sekte, enggak, tapi kayak aku menyebarkan kebaikan dan bantuan yang sudah aku dapatkan, gitu-gitu sih kalau menurutku. Setuju gak? Sama mas. Oh emang gitu ya? Pengalamanmu gitu? Oke, ini menegangkan ya membahas soal kayak sekte-sekte gini. Mungkin kita membahas dulu soal film KTJ yang keluar tahun lalu. Ini salah satu film yang bikin saya nggak bisa tidur juga, yaitu Pocong Gundul, ya kan? Nah, kita penasaran nih, kira-kira dari tim KTJ sendiri ini juga berperan langsung dalam proses produksi dari film Pocong Gundul ini atau enggak? Jadi Pocong Gundul itu kan hasil retrokognisi Om Ho kan, yang ditulis sama penulis kita Mas Tata ya. Nah dari situ diadaptasi ke buku, kemudian dipindahkan ke medium film. Nah kalau misalkan dari produksi filmnya sendiri itu kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak untuk ikut di kreatifnya. Kalau jadi mereka cuma ngambil bahan dari buku, lalu mereka adaptasi itu ke film. Sama ini sih paling tetap Mas Awi ya sutradaranya, dia tetap kontekan sama Om Ho untuk kayak cross check aja sih Mas, ini bener nggak Om kejadiannya atau ibaratnya penggambarannya tuh seperti ini kayak gitu. Sama termasuk untuk ini sosok ini ya. Iya, sosok Pocong Gundul pun itu make upnya tuh atas persetujuan dari Om Ho. Konfirmasi. Jadi disesuaikan dengan wujud aslinya. Mungkin sedikit bicara soal film Pocong Gundul lagi ya. Reaksi dari masing-masing Mas Delin dan Mbak Noven gimana ketika nonton film itu? Juga ikut tegang, merinding, atau mungkin ya sudah makanan sehari-hari jadi kayak sudah. Tetap sih kerasa ya. Iya. Tegang brutal ya. Tegang brutal. Nah itu kalau misal ngomongin soal Pocong Gundul tetap ada scene yang memang bikin saya ngeri banget sih ketika pintunya digedor-gedor itu. Oh. Itu ada ceritanya sendiri Mas. Iya. Mungkin boleh diceritain sedikit mungkin. Jadi si penulis novel Pocong Gundul ini Mas Tata ini, dia mendapatkan bantuan sih, bukan gangguan ya menurutku Bang, karena waktu itu kan dia bingung kayak gimana menggambarkan suara pintu digedor sama pocong. Dia tuh bingung, kayak dia mencoba kok nggak bisa, terus habis itu dia nelfon Om Ho, Om gimana ya suaranya kayak gimana ya, terus habis itu dia tiba-tiba dia mendengar suara ketokan yang seolah ketika kepala terbungkus kain dan ngetok ke pintu kayak gimana sih, bukan ngetok ya, kayak gedor gitu. Jadi dia mengalami itu kayak. Aduh. Dan tadi kan sudah disinggung juga bahwa memang film Pocong Gundul ini berasal dari bukan kisahnya retrokognisi ya daripada Om Ho itu sendiri. Sebenarnya Mas Deli dan Mbak Noven tuh sempat nggak datang ke setnya dari pembuatan film itu? Kita sempat datang tapi bukan dalam rangka syutingnya mereka sih Mas. Kita sempat ada syuting sendiri dan kebetulan lokasinya sama di situ. Lebih di lokasi makamnya Bang ya kayak. Makamnya si W itu, si pocongnya itu, yang buat mocong, buat makamin itu. Kita soal itu tempatnya yang sama tadi, sempat mendapatkan gangguan lagi nggak Mas?
Orang lagi mulai action dia langsung kesurupan kan aku bingung ya Mas. Langsung. Iya, jadi kayak karena kan kita ambil di pucuk yang dekat sungainya. Terus Om Hao tuh bilang, ntar aku tak minta izin sama penunggunya dulu. Oke Om, oke, aku bilang gitu kan. Terus pas sudah terus tiba-tiba malah dia mediumisasi kita menyebutnya. Mediumisasi kan kayak. Terus aku bingung karena kan aku baru pertama menghadapi Om Hao yang kesurupan itu kan aku bingung kayak piye yo iki kan aku bingung kayak. Terus tapi dari si mbahnya itu yang nempel di Om Hao itu dia aku lupa sih dia nanya apa, kayak mau apa kesini kayak gitu. Aku bilang ya kita nggak ganggu kok, kita cuman mau, aku membahasakannya apa ya lupa, ibaratnya kayak ya udah kita cuman mau menelusuri aja di sini tanpa ada niat jahat kayak gitu. Itu sih Itu posisi di pohon beringin adegan apa ya Walis di yang makam. ritual ya. Ritual Iya. dan makamnya juga itu karena ritual waktu dan kita syuting di situ tuh kayaknya aku lupa habis dipakai atau sebelum mereka pakai, jadi tuh udah ada lubang makam. lubang makamnya tuh udah ada Mas. Dan di pinggir situ nggak jauh ada ini ya, sungai. Ya sungai Oyo Oyo itu ya? sungai Oyo itu. Tadi kan bicara soal mediumisasi ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mediumisasi itu apa, mungkin buat penonton nantinya supaya mereka lebih paham mungkin dengan apa yang dibicarakan. Mungkin bahasa awamnya adalah kesurupan ya, tapi sebenarnya berbeda. Jadi kalau mediumisasi itu masih ya kita sebagai medium, media kayak ibaratnya apa ya? Lebih ke ada persetujuan kita aja sih Mas, sebagai medium atau medianya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kesurupan dan mediumisasi kan ada sama-sama yang parsial sama yang total atau full. Cuman kalau membahasakannya mediumisasi itu kita mengizinkan mereka untuk memakai badan kita untuk menyampaikan sesuatu atau Berkomunikasi semacamnya. dengan kita yang berada di sini. Kalau kesurupan lebih kayak langsung tanpa Full ya. kayaknya bisa setengah tapi kayak gak minta izin ya kan, tiba-tiba kesurupan kayak gitu. Kita kembali ke dari kru KTJ, kru Kisah Tanah Jawa. Sebenarnya dari banyaknya kru Kisah Tanah Jawa ini memang banyak nggak sih Mas Mbak yang memang punya latar belakang indigo atau kekuatan supernatural lainnya gitu sebelum bergabung dengan tim, atau mungkin setelah mereka bergabung dengan tim mereka lebih membantu berjalannya Kisah Tanah Jawa ini? Mungkin kebanyakan kasusnya setelah bergabung ya. Setelah bergabung justru baru mendapatkan Bergabung ya. wow. Baru karena mungkin sering kita ya ke tempat-tempat seperti itu, terus nggak mau kayak udah apa ya Mbak? Jadi kebuka aja Mas. Sama kan kita bergaul dengan orang-orang Ya, yang bisa ya, bergaul jadi dengan orang. otomatis lama-lama kayak Nular gitu ya. nular frekuensinya jadi Ini sangat menarik ya teman-teman, karena menurut saya sendiri, karena saya juga salah satu penikmat dari kontennya Kisah Tanah Jawa, saya mengira bahwa memang oke, kita butuh bantuan orang, misal nih kita butuh bantuan orang indigo, kamu bisa ya sudah masuk tim saya kira seperti itu Mas Mbak. Jadi dengan kemampuannya terlebih dahulu membantu Kisah Tanah Jawa, ternyata justru ketika masuk baru mendapatkan kekuatan itu. ya nggak dari masuk Mas. Misalnya kita mau ngedit video pakai ilmu ini kan nggak mungkin dong. Cuman memang kalau yang sebelumnya atau pada dasarnya mereka sakti itu memang ada, cuman enggak sih, misalnya kebanyakan lebih yang setelah ikut itu pun juga nggak yang langsung bisa ngeliat apa, cuman jadi kayak mungkin sebelumnya mereka nggak merasakan apa-apa, tapi ketika Semakin peka. ini jadi makin peka kayak gitu-gitu. Terus beres selesai penelusuran kan kita nggak benar-benar bersih ya biasanya ya. Masih ada bawaan dari tempat-tempat gitu. Terus itu ngumpul gitu di satu kantor gitu. Misalnya di apa yang ngomongnya mungkin bahasa Jawanya digendoli ya, misalnya di tempelan. Itu tuh di tempat langsung disuruh lepas gitu, atau ada beberapa kasus yang telat menyadari. Om tuh kadang sering banget mewanti-wanti untuk setelah selesai syuting penelusuran kita tuh mandi dan mengganti semua pakaian sampai dalaman semua diganti. Tapi kan kadang nggak semua melakukan itu. Istirahat, capek gitu kan langsung tidur gitu kan. Itu kan energi-energi yang ke bawahnya masih nempel di situ. Pernah sih ada beberapa cerita juga. Jadi kita beres syuting di klinik aborsi dulu di Jakarta. Itu ada beberapa orang indigo yang melihat Mas Deyuk gitu digelantungin sama bayi-bayi. Jadi bayi-bayinya tuh, Mas Deyuk itu dari mana kok banyak bayi-bayi? Ternyata setelah dipikir-pikir dari mana ya? Oh iya, ternyata dari klinik aborsi. Jadi kita sebelumnya emang penelusuran di situ kan. Jadi mereka kayak suka sama Mas Deyuk, energinya cocok mungkin ngikut sampai ke Jogja. Oleh-oleh coy. Oleh-olehnya kayaknya kurang pas gitu ya.
Ngeri juga ya. Kisah Tanah Jawa ini sempat melakukan kolaborasi dengan DMS dan juga Jurnalisa. Kalau boleh diceritain gimana sih pengalaman ketika berkolaborasi dengan DMS dan juga Jurnalisa? Wah, itu paling kacau, Mas. Paling kacau. Paling Deskripsi awalnya langsung paling kacau ini. karena kita posisinya itu kerasukan. Kita tidak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba dari kan ini episode 1 KTJ, episode 2 jurnal misalkan, episode 3 DMS, selang-seling itu kan tiap perpindahan episode itu kita posisi kerasukan. Ongko kerasukan, pindah ke episode Sarah, posisi kerasukan. Jadi kamera tuh harus benar-benar siap untuk mengambil momen-momen itu. Itu gimana? Enggak, bingungnya kita. Kita di awal misalkan ini nanti lokasi ke sini. Udah ngerute ini deh, Mas. Tapi ketika syuting kan posisi kesurupan kan. Itu benar-benar kacau aja mereka ini apa namanya? Semua sosok yang ada dalam diri mereka. Kayak mengontrol. Terakhir itu kita di Bekasi, di bekas pasar yang kena kerusuhan Mei. Oh, Itu kayak jurnal kisah misteri yang paling chaos yang kedua ya. Iya, itu. ini menarik. Bisa diceritain mungkin Mbak Noven? Nah aku nggak ikut Mas, cuman aku lihat dan dapat laporan dari anak-anak itu ya ini tadi Mas. Kan yang ini yang Bekasi yang kedua kan. Iya, pertama yang Cirebon, Sindang Laut. Nah yang pokoknya yang inilah pokoknya bener-bener yang aku sempat lihat sih scene-nya ketika Om Hao tuh harus dipegangin banyak orangnya itu kayak pada bingung dan ini kayak Untungnya kalau ini kan masih banyak yang nge-backup ya, teman-teman dari DMS maupun Jurnalisa masih banyak yang nge-backup. Bahayanya ketika itu terjadi di tim kita, posisi seperti itu. Dan, wah, udah kacau banget Mas situasinya. Bener-bener fisik, mental semuanya ke drain nih. Kita Iya. tuh banyak nggak terduga gitu. Tiba-tiba sebelah sini kerasukan. Jadi kamera pun otomatis lari ke sana kan. Tiba-tiba sini kerasukan. Kita lari lagi ke sana. Gitu. Tiba-tiba campernya kesurupan kan, itu bahaya juga. Iya. selfie. Iya. Iya. Itu yang diselamatkan Kru juga- alat dulu sih Mas kayaknya. Kru juga nggak lepas dari situ. Pasti ada aja. CV dan requirement memasuki Kisah Tanah Jawa mungkin pertama punya keberanian yang sangat gila ya. Karena siapapun bisa kena ternyata memang ketika memang sudah melakukan penelusuran seperti itu. Juga melihat dari antusias daripada penonton, orang-orang terhadap konten-konten Kisah Tanah Jawa dan juga DMS dan Jurnalisa, kira-kira kedepannya ada kesempatan atau keinginan untuk berkolaborasi lagi nggak dengan DMS dan Jurnalisa? Mudah-mudahan ya Mas. Tiap tahun kita punya agenda itu. Ketika momen Halloween ya. Halloween bulan Oktober itu kita agendakan jurnal kisah misteri. Nah kebetulan tahun ini kita yang milih lokasinya. Oke. Jadi tuan rumah ibarat. Tuan rumah ibaratnya. Kemarin sebelumnya dari Jurnalisa, dari DMS, sekarang giliran kita yang lokasi. Ada spill dikit mungkin di sana? Kita masih mencoba nyari yang paling serem yang mana ya. Oke. Tentunya pasti akan ditunggu-tunggu juga ya oleh penonton setia daripada Kisah Tanah Jawa. Kita tadi sudah bicara soal Kisah Tanah Jawa yang kolaborasi sama DMS dan juga Jurnalisa. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kelewatan sedikit ya. Kan kita sekarang posisi lagi di Jogja nih. Kisah Tanah Jawa atau tim Kisah Tanah Jawa sejauh selama ini di Jogja, tempat-tempat paling ngeri itu apa sih yang pernah dikunjungi, yang pernah mungkin mendapatkan pengalaman paling menegangkan? Mungkin 3 dari masing-masing, mungkin Mbak Noven 3, Mas Jeli 3 atau gabungan 3 tempat, boleh, silakan. Aku ini sih ada Apartemen terbengkalai di tengah-tengah kota Jogja. Itu salah satu yang buat aku serem juga. Itu lumayan sih Mas, mencekam. Mencekamnya kenapa? mencekamnya karena pas penelusuran juga sudah sudah kerasa sosoknya udah jelas ya, pasti ada. Pasti. Karena mungkin ini ya posisinya kan di tengah kota, tapi kita nggak menyangka bahwa ternyata serem tempat itu, si apartemen itu. Apa ya kalau yang aku pernah mengalami itu tadi yang di rumah sakit itu. Cuman kalau yang ini dapat cerita aja ya, tapi aku belum pernah amit-amit jangan sampai ngalamin. Cuman menurutku itu sangat serem. Itu mungkin teman-teman juga sudah familiar ya karena sering masuk di berita. Daerah di selatan mungkin itu jalan sih sebenarnya Mas. Dia itu sering memakan korban karena katanya ada yang ditanam di situ kan. Tuh, jadi kayak menurutku itu serem karena nggak cuma ngeganggu tapi kan nyawa juga hilang. Nyawa juga jadi tanggungan. Iya, betul. Satu lagi mungkin? Ada nih apa Kaliurang, Kaliurang. daerah Kaliurang, Daerah Kaliurang. villa-villa gitu Mas. Jadi non di situ
bekas pembunuhan bunuh diri. Bukan Bundir. bunuh diri, ya. Jadi sejauh ini 3 itu ya, apartemen, lalu juga jalan tadi dan villa atau kos-kosan yang ada di Kaliurang itu. Sama rumah sakit ya. Ya, ya itu tadi. Rumah sakit yang tadi itu juga. Tuh, memang menegangkan juga. Oke, kita ke pertanyaan terakhir yaitu soal plan ke depannya. Kisah Tanah Jawa di sini rencana ke depannya akan ngapain nih? Kira-kira apakah ada program-program yang tentunya akan dinanti oleh para penonton setia KTJ? Terutama untuk tahun ini ya, kita ada banyak program baru. Ada satu olah rosol, terus Kliwonan, terus sebenarnya kelam, sama apa lagi Bang? Aku lupa. Mististigasi, itu dibagi di 2 channel sih, Mas. Jadi kan kita sekarang ada channel yang dengan nama Kisah Tanah Jawa itu, sama yang podcast Opsan itu. Jadi nanti akan dibagi di situnya gitu. Sama, ini aku keinget nih. Insya Allah kita akan melebarkan sayap di luar Jawa, jadi nggak cuman kisah Tanah Jawa, mungkin nanti akan ada kisah Tanah Nusantara semacam. Kisah Tanah Nusantara, menarik banget. Jadi nggak hanya di Jawa ya, mungkin ke Kalimantan atau Papua, ya sekitar Indonesia lah berarti. Tadi ada olah rosok, Kliwonan, mististigasi. Pasti dinanti-nanti dan pasti sangat menarik ya untuk ditonton. Sobat Suara, pertanyaan tersebut juga merupakan pertanyaan terakhir dari acara podcast On The Go ini. Semoga teman-teman menikmati. Saya Alexander, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast On The Go lainnya.